Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dini Rahmayani, Pendidikan Bahasa Inggris ya. Bapak berikan waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk memaparkan presentasinya. Silakan waktu dan tempat Bapak persilahkan kepada Saudari Dini Rahmayani. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan langsung ke pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Rahmayani dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018 dan hari ini alhamdulillah diberikan mungkin sharing pada teman-teman usaha preventif apa yang dapat dilakukan untuk menangkal pemikiran radikalisme dalam beragama. Dan saya pun akan menyangkutkan ini dengan fakultas saya, yaitu pendidikan bahasa. Nah, lalu usaha apa sih yang dapat dilakukan dalam pendidikan bahasa untuk menangkal pemikiran radikal ini? Yaitu dengan literasi. Mungkin dari pihak panitia dapat menampilkan slide-nya. Atau mungkin ini di saya yang kurang baik ya. Silakan host untuk menampilkan PowerPoint. Mungkin sambil menunggu slide-nya, saya pun sambil berjalan saja ya Pak. Jadi diawali oleh pengertian dari radikalisme ini. Radikalisme ini berasal dari dua suku kata ya. Ada radikal yang diambil dari bahasa Latin yaitu ratix. Ratix ini merupakan artinya itu menyeluruh sampai ke akar-akar dan ingin melakukan suatu perubahan dengan cara yang cukup ekstrim, yang mana ini pun sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan juga ada isme. Isme ini dapat diartikan sebagai suatu pemahaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa radikalisme ini adalah suatu pemahaman, bentuk konsep dalam pemahaman yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok yang menginginkan suatu perubahan dengan cara yang ekstrim atau bisa dibilang agak cukup berlebihan ya. Karena sebenarnya ini kan sangat bertentangan. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh untuk melakukan perbuatan keji. Dan begitu pula di surat An-Nahl ayat 90 bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kita manusia itu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan Dia memberi pengajaran kepada kita agar kita dapat mengambil pelajaran seperti itu. Nah, lalu sebenarnya pemikiran radikalisme seperti ini dapat datang dari mana sih? Dari banyaknya celah yang dapat menimbulkan pemikiran seperti ini, salah satu yang saya fokuskan di sini adalah adanya ketidaksesuaian pemahaman antara yang dipahami oleh seseorang dan apa yang seharusnya yang diajarkan oleh agama. Maka itu menimbulkan kesenjangan. Kenapa itu bisa terjadi? Ada 3 hal yang sangat mendasar sekali, yaitu karena cara dan tingkat pemahaman yang kurang, lalu juga keliru dalam memahami makna dalam Al-Quran atau hadis, dan juga ada faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, politik, dan juga bisa dari internal diri kita sendiri, seperti merasa pemikiran atau aliran yang kita anut itu adalah yang paling benar dan mensalahkan yang lain, dan kita memaksa orang lain untuk mengikuti pemikiran kita. Seperti itu. Maka dari itu, bagaimana caranya literasi menjadi suatu langkah upaya pencegahan dari pemikiran ini. Jadi literasi, jika teman-teman biasanya di SMA dulu ya, literasi itu biasa diidentifikasikan sebagai hanya membaca dan menulis. Padahal sebenarnya lebih dari itu teman-teman. Literasi itu adalah bagaimana kita memahami suatu teks, yang mana teks ini sangat luas. Hal itu bisa berupa benda, bisa berupa warna, bisa berupa simbol. Kenapa? Karena teks itu adalah sesuatu yang memiliki makna. Simbol memiliki makna, warna memiliki makna, gestur tubuh, mimik wajah, dan banyak sekali itu adalah sebuah teks. Dan salah satu
radikal, sesungguhnya Dr. Zakir Naik pun dan juga ulama-ulama lain menafsirkan jihad ini sesimpel-simpelnya itu adalah bersungguh-sungguh. Artinya adalah bersungguh-sungguh. Jadi jika teman-teman di sini pun sedang menuntut ilmu di sini, kita sharing bareng, berbagi ilmu itu, jika bersungguh-sungguh, maka teman-teman sedang melakukan jihad. Sesederhana itu sebenarnya. Karena ya cara pemahaman yang keliru atau bahkan hanya menukil dari satu ayat, tidak melihat asbabun nuzulnya, tidak melihat bagaimana ayat sebelumnya bercerita tentang apa atau yang lainnya. Hal itu menjadikan suatu pemikiran yang radikal. Sesimpel itu tapi sangat berbahaya. Maka dari itu ada upaya preventif mengapa literasi ini sangat penting dikuasai oleh kita umat muslim. Yang pertama, ini ada memiliki skill literasi, dan yang 4 hal yang saya tulis di situ adalah digital literasi, karena juga kita berada di era teknologi ya. Semuanya serba mudah, satu sentuhan tangan bisa mendapatkan informasi dari belahan dunia manapun. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Saya menemukan dalam sebuah artikel bahwa pemikiran radikal ini bisa didapatkan karena hanya menonton atau ikut kajian online saja. Jadi maksudnya seperti nonton YouTube saja, nonton video saja tanpa adanya feedback. Kita tidak bisa bertanya dan kita hanya menerima. Dan itu adalah suatu yang keliru karena kita harus memastikan informasi itu benar atau tidaknya. Itu menyambung ke poin kedua, di mana kita harus mencari dan memilah informasi, atau dalam agama Islam biasa disebut sebagai tabayun. Kita harus memastikan apakah berita itu valid yang kita terima, apakah berita yang kita terima itu diterbitkan oleh media yang baik atau tidak, atau misalnya keberpihakan atau tidak. Lalu juga banyak hal yang perlu diperhatikan. Lalu juga ada critical thinking, evaluasi, dan kita pun harus memahami kebiasaan dari suatu budaya dan sosial, terutama di Indonesia. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwa Indonesia ini sangat multikultural, dan ini merupakan sasaran empuk bagi oknum-oknum yang menginginkan pemahamannya itu diterima oleh orang banyak. Jadi sangat perlu sekali kita menyadari pentingnya literasi ini. Dan juga kita harus ngaji. Ngaji di sini itu kajian ya. Jadi kita harus memiliki guru, kita memiliki sumber yang pasti bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau pengajian yang kita ikuti itu memang yang tidak melenceng, tidak menyalahi aturan agama. Lalu kita juga tidak boleh merasa yang paling benar. Kita harus juga bertoleransi. Mungkin singkatnya seperti itu dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dini ya. Barusan alhamdulillah sudah dijelaskan apa saja faktor-faktor yang bisa menimbulkan benih-benih paham radikalisme, kemudian juga beberapa upaya ya. Di antaranya kalau misalkan tadi kan tidak merasa paling benar, itu ada dalam bahasa Arabnya al-i'jabu bin nafsi ya. Jadi merasa bangga dengan pendapat pribadi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Itu insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tania Oktapriani dari Pendidikan Teknologi Argo Industri ya. Silakan waktu dan tempat Bapak persilakan. Waktunya 5 menit ya kurang lebih. Silakan. Baik. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, Oke, terima kasih. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Tania Oktapriani, mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri, FPTK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema kita pada hari ini, yaitu upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai upaya preventif, maka saya akan berbicara sedikit mengenai bagaimana sih radikalisme itu dan apa ciri-cirinya, dan kemudian apa yang menjadi penyebab seseorang terjerumus kepada radikalisme. Kemudian yang terakhir adalah upaya preventifnya. Oke. Berbicara mengenai radikalisme, ini juga menjadi salah satu masalah yang sangat krusial dan perlu kita waspadai di Indonesia. Nah,
untuk pengertian radikalisme sendiri sebetulnya ada banyak, namun maknanya sama. Ada yang menyebutkan bahwa radikalisme itu adalah paham atau aliran radikal dalam politik, atau sikap ekstrim, atau suatu paham atau aliran yang menginginkan gerakan perubahan gitu dengan cara drastis atau dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Nah, namun secara umum saya menuliskan bahwa pengertian radikalisme itu merupakan gejala yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif yang beragam, misalnya sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai dengan tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan juga anarkis. Nah, sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Nah, di mana penganut paham ini biasanya bisa dengan secara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi menentang atau ingin merobohkan suatu sistem yang sedang dianut gitu, dengan mengganti sistemnya dengan yang mereka anut gitu, atau menganggap bahwa Indonesia ini sebagai negara yang togut atau negara liberal dan segala macam yang mana telah mengikuti ideologi negara kafir misalnya. Nah, jika kita mendengar kata radikalisme, biasanya ada kaitannya dengan terorisme. Nah, sebetulnya apakah ini sama? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa radikalisme itu merupakan paham atau aliran yang merupakan ingin melakukan perubahan atau pembaharuan gitu dengan cara kekerasan itu. Nah, sebetulnya terorisme sendiri ini adalah puncak dari intoleransi dan juga radikalisme karena biasanya aksi-aksi terorisme ini memang berasal dari akumulasi intoleransi dan juga radikalisme lalu dituangkan dengan cara kekerasan ya, ini seperti menimbulkan ketakutan atau misalnya bom bunuh diri contohnya gitu. Nah, kemudian radikalisme dalam agama ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Islam gitu. Tapi ada orang Islam yang radikal, iya. Kita berbicara mengenai oknum, di mana di agama-agama lain pun ada oknum-oknum yang radikal. Contoh yang terjadi misalnya di Afrika Tengah, bagaimana orang-orang Nasoro misalnya membantai orang Islam, kemudian di Yahudi bagaimana saudara-saudara kita di Palestina juga dibantai dan dirampas hak-haknya gitu. Kita berbicara mengenai oknum ya. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya orang-orang yang menjadi sasaran empuk gitu ya untuk disebarkan paham radikal ini? Oke, di generasi sekarang atau generasi milenial gitu ya, sebetulnya ini merupakan generasi yang rentan untuk terpapar virus radikalisme. Mengapa? Sebagaimana yang kita ketahui, penyebaran radikalisme ini sebetulnya mudah terjangkit di pelajar karena mereka itu punya sifat misalnya labil, kemudian mudah terdoktrin, kemudian sikapnya juga mudah ikut sana ikut sini, kemudian jadi mudah untuk dimasukkan paham-paham radikal yang menyimpang. Nah, selain itu juga biasanya oknum-oknum radikalisme ini tertarik dengan pemuda-pemuda, misalnya mahasiswa. Kan mahasiswa itu terkenal dengan kaum intelektual gitu ya. Terus juga haus akan ilmu. Nah, mereka di sini akan menggunakan atau memanfaatkan mahasiswa ini untuk dijadikan apa ya, untuk dimasukkan atau dipenetrasi pemahaman-pemahaman yang menyimpang begitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang itu bisa menjadi radikalisme? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang mempunyai paham radikalisme. Yang pertama adalah faktor pemikiran. Nah, radikalisme ini dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa misalnya segala sesuatunya itu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku atau dengan kekerasan. Nah, sebetulnya ini pemikiran yang salah ya, karena sebetulnya Islam sendiri itu tidak mengenal yang namanya kekerasan. Islam itu adalah negara yang damai dan juga penuh kasih sayang gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor pemahaman. Nah, bagaimana tata cara memahami terhadap Al-Quran atau din, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Biasanya mereka seperti itu. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap suatu ayat-ayat Al-Quran, terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau begitu akhirnya akan apa yang akan terjadi? Akhirnya ya akan menjadi
semakin sesat gitu. Sebab ini merupakan hal yang berbahaya gitu, menafsirkan suatu ayat menurut pemahaman mereka sendiri. Nah, sebab itu kita harus tumpas ini dengan menyebarkan ilmu. Kemudian ada faktor pendidikan. Nah, ini pendidikan salah satu faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya misalkan pendidikan agama. Nah, tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah juga dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Nah, misalkan salah satu contohnya sebagai upaya preventif ya, misalkan di lembaga kampus, misalkan di UPI. UPI juga mempunyai program misalnya tutorial atau SPAI. Itu juga merupakan salah satu cara untuk memberikan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai bagaimana sih seharusnya kita dalam beragama yang benar itu gitu. Dan juga memberikan sosialisasi seberapa bahaya radikalisme itu gitu. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir munculnya penyimpangan baik yang dilakukan oleh umara atau pemimpin atau juga dan rakyatnya. Nah, munculnya penyimpangan dalam tubuh umat Islam ini baik yang dilakukan oleh umara atau dilakukan oleh rakyatnya ini bisa menimbulkan suatu kekecewaan atau kekesalan gitu di sebagian masyarakat ketika melihat misalkan pemimpinnya itu tidak berlandaskan dengan hukum Allah gitu, dengan tidak berlandaskan hukum Islam misalnya. Nah, kekecewaan ini akhirnya mereka akan menumpahkannya dengan mengkafirkan misalkan atau timbul sikap-sikap yang radikal misalnya atau bersikap memberontak untuk mengganti sistem yang dianut dengan sistem hukum Allah misalnya, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika-etika Islam gitu. Oke, yang terakhir lagi ya. Oh iya Pak, baik terakhir. Kemudian upaya pencegahannya. Nah, upaya pencegahannya itu yang pertama yaitu membekali diri kita dengan agama yang benar secara kafah dari ahlinya. Tentu kita juga perlu membekali diri kita dengan pemahaman agama yang benar sebagai benteng diri kita untuk mencegah adanya virus radikalisme yang masuk begitu. Kemudian kita juga harus bisa memilih guru agama yang benar gitu, yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan para salafus soleh gitu. Dan kemudian mendidik para pemuda, contohnya dengan Al-Quran, Sunnah gitu. Sehingga mereka akan terpelihara dari pemikiran-pemikiran terorisme. Kemudian yang kedua yaitu berpikiran terbuka dan toleran. Nah, kita juga harus bisa berpikiran toleran dan juga terbuka gitu. Karena kita melihat bahwa di Indonesia ini memang banyak sekali perbedaan. Misalkan perbedaan agama, di Muslim sendiri banyak perbedaan-perbedaan, kemudian juga ada non-Muslim gitu. Nah, kita juga harus bisa meluaskan hati gitu. Kita harus bisa toleran terhadap non-Muslim, juga kita harus toleran kepada sesama Muslim gitu. Oke, kemudian yang ketiga, waspada terhadap provokasi dan hasutan. Ini juga kita harus waspada. Nah, yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah untuk diteguhkan pada ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini juga sebagai salah satu senjata umat Muslim. Kita juga selain berusaha, kita juga harus mengembalikan kepada Allah, meminta untuk diteguhkan di jalan Islam, diteguhkan di pemahaman yang benar gitu, di agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas. Mungkin nanti akan jika ada pertanyaan silahkan boleh diajukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tania ya. Luar biasa tadi penjelasannya begitu detail ya. Tapi di skip dulu. Nanti insya Allah di sesi diskusi kita akan coba gali lebih dalam ya. Baik, kita lanjutkan saja kepada penyaji nomor 3 dari Saudari Siti Jenab Ulafiah ya. Pendidikan Fisika. Silakan waktunya 5 menit ya. Bismillah, cek. Jelas, Pak? Sedikit bisa volumenya diperbesar? Cek, Pak. Jelas? Tidak apa-apa lah. Sudah cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Dan mohon maaf juga kalau suaranya kecil ya. Sudah dioprek-oprek segini besarnya. Nah, baik teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Teh Tania, Teh Dini mengenai radikalisme. Jadi saya mungkin hanya merangkum dari teman-teman sebelumnya.
radikalisme. Radikalisme itu mungkin sebuah kata yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah kita menggunakan kata radikalisme itu, apakah kita mengetahui makna dari kata tersebut? Mari kita sharing bersama-sama. Nah, radikalisme ini berasal dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal ini adalah pemikiran yang mendasar. Jadi, kita pun kalau belajar memang harus radikal, kita harus memang dari akar-akarnya nih. Tapi ketika radikalisme ini dihubungkan dengan isme, ditambah isme menjadi suatu paham, maka menjadi diartikan sebagai suatu paham yang mendasar. Nah, suatu paham ini kalau dikaitkan dengan agama, banyak sekali orang-orang yang menggunakan paham kekerasan yang mengatasnamakan jihad. Mungkin kalau misalnya dalam Islam itu jihad ya. Jihad yang kita pemikirannya pasti, oh angkat senjata, kemudian juga bom bunuh diri. Nah, itu mereka melakukannya karena pemahaman mereka terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Lalu, yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut, kita yang pertama, ya pasti kita harus belajar. Nah, belajar apa? Nah, belajar mengenai sumber-sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran, hadis, dan tidak cukup kedua itu. Kita pun harus belajar mengenai ijtihad para ulama, mulai dari ijma, qiyas, dan lain-lainnya. Kemudian, setelah kita belajar mengenai Salah room Islam, dong. kita pun juga harus membuka pemikiran kita. Kita tidak bisa menutupi diri. Kalau paham kita A, kita tidak boleh tetap A. Nah, bukan tetap A, kekeh dengan tetap A, tapi kita lihat apakah A itu adalah benar atau tidak. Nah, jadi kita harus membuka diskusi atau mau menerima pendapat orang lain dan mendiskusikannya. Kemudian, langkah yang ketiga ialah kita pun tidak boleh gampang menjudge seseorang bahwa dia itu radikal. Mohon maaf, mungkin misalnya cuma melihat dari penampilan. Misalnya, mohon maaf, dari kerudung yang panjang, bercadar, atau celana cingkrang, ataupun yang memiliki janggut, itu disebut radikal. Itu kita tidak boleh langsung menjudge gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa, dan kita, aku JJ ada, Siti Jenab itu adalah dari pendidikan fisika, kita tahu bahwa suatu fakta, kita tidak boleh langsung menjudge langsung itu faktanya benar, tetapi kita menggunakan metode-metode ilmiah. Metode ilmiah yang dari pertama kita harus merumuskan masalah dulu apa, kemudian kita pun mengumpulkan data. Setelah itu kita mempunyai hipotesis apakah itu radikal atau tidak. Kemudian kita pun melakukan eksperimen ataupun penelitian lebih lanjut, dan barulah kita dapat membuat kesimpulan apakah radikal atau tidak. Nah, namun banyak sekali oknum yang mohon maaf menggunakan ataupun mengkedok pakaian seperti itu untuk menutupi dirinya radikal gitu. Nah, untuk itu maka diperlukan yang tadi, metode ilmiah, sehingga kita tahu bukan kita tahu bahwa orang tersebut apakah radikal atau tidak. Karena kasihan gitu. Kita juga kalau misalnya hanya melihat penampilan, kita menjudge bahwa dia radikal, berarti kita kalau itu tidak benar, berarti kita menyakiti hati muslim, sesama muslim, saudara kita. Dan kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang sedang berusaha gitu menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Jenab ya. Alhamdulillah ya, ini saling menyempurnakan nih terkait dengan tema radikalisme ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk kepada sesi diskusi ya.
Sesi diskusi ini kita akan coba buka satu term dulu, 3 orang. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ada tanggapan terkait dengan materi yang sudah disajikan oleh para penyaji. Bapak persilakan langsung saja mic-nya di-on-kan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Lukman dulu yang pertama, yang kedua Irfan, satu lagi siapa? Dari perempuan coba. Barangkali. Sambil menunggu silakan itu ada yang Lukman via terlebih kolom dahulu. chat, Pak. Ada di kolom chat, Pak. Oh iya, Pak. Siapa? Nama Nera Meliana, Pak. Ini siapa dulu, Pak? Karena ini ada banyak, ini Bapak ambil salah satu dulu dari Dian dulu ya, Dian Puspitasari. Kita pertanyaan pertama langsung dari Lukman ya, 1 menit untuk pertanyaannya. 1 menit, 2 menit lah, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lukman Hakim, NIM 18055601. Pertanyaan saya, Pak, mengenai materi hari ini, mengapa yang menjadi sasaran dari paham radikalisme di Indonesia ini kebanyakan kepada anak muda, Pak, sasarannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, kita langsung mendengarkan pertanyaan yang kedua dari Irfan, silakan. Silakan Irfan. Agak terkendala sinyal mungkin ya. Kita dengarkan dulu dari Dian Puspitasari, silakan. Sama. Silakan, ada yang lain yang ingin bertanya? Atau ini Ya, ada Pak. ini di apa namanya itu? Ini siapa ini? Namanya? Upar, Pak. Hah? Upar boleh? Silakan, perkenalkan dirinya. Ya, izin bertanya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Upar Suparta dari Pendidikan Fisika. Izin bertanya. Tadi sempat disinggung sama penyaji kedua. Pertanyaannya adalah, mengapa isu radikalisme ini selalu diarahkan ke Islam? Tidak ke kelompok lain ataupun agama lain, walaupun tadi sempat disinggung ya, tapi saya ingin lebih jelas lagi kenapa selalu ngarahnya itu ke Islam, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Upar ya. Terakhir dari Nera Meliana, silakan Nera Meliana. Nera Meliana. Oh, jaringannya tidak stabil. Bapak bacakan saja pertanyaannya ya. Apakah kelompok atau individu yang sering menuding kafir atau menyalahkan praktek ibadah orang lain yang berbeda dengan praktek ibadah yang dia lakukan bisa dikatakan radikal? Ataukah radikal itu adalah mereka yang mengkritisi atau tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah? Ya, jadi ini ada beberapa apa namanya itu? Ada beberapa opsi ya. Jadi radikal itu sebetulnya apa? Apakah mengkritik pemerintah itu radikal atau menuding kafir kelompok orang lain itu radikal? Nah, baik, sudah ada 3 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Kita langsung saja untuk mendengarkan jawaban dari para penyaji. Waktu dan tempat silakan. Mohon maaf Pak, boleh Silakan Tania. izin menjawab pertanyaan. Ya, izin menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi ditanyakan mengapa yang menjadi sasaran atau yang rentan terkena paham radikalisme ini adalah kelompok pemuda, begitu ya. Nah, tadi sebelumnya sudah disinggung sebetulnya bahwa memang penyebaran paham radikalisme ini biasanya para kelompok atau oknum penyebar ini biasanya menargetkan kepada para pemuda atau para pelajar.
Mengapa? Ada beberapa alasan. Nah, yang pertama, misalnya untuk pelajar, memang penyebaran radikalisme ini dinilai mudah karena bisa kita lihat mereka itu para pelajar itu cenderung memiliki sifat yang masih labil sehingga mudah untuk terdoktrin gitu. Biasanya kan mereka itu punya sikap yang cenderung masih ikut sana, masih ikut sini gitu. Jadi membuat para pelaku radikalisme ini mengambil kesempatan gitu dalam upaya memasukkan paham-paham yang menyimpang. Kemudian ada juga yang menargetkan kepada para pemuda. Misalnya contohnya tadi mahasiswa. Nah, kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa mahasiswa itu kan kaum intelek ya. Mahasiswa itu biasanya aktif. Mahasiswa itu biasanya semangat akan belajar. Apalagi pemuda-pemuda yang mempunyai semangat atau giroh dalam menuntut ilmu, akan tetapi sumbernya salah gitu, alamatnya salah. Salah mendapatkan sumber gitu. Nah, ini juga yang menjadi sasaran empuk. Selain itu juga biasanya yang saya tahu gitu ya, para penyebar radikalisme ini biasanya mencari orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap agamanya itu sebetulnya masih dangkal gitu. Jadi sehingga kalau kita ibaratkan gelas kosong gitu ya, kalau gelas kosong itu kan sebenarnya gampang untuk dimasukkan air gitu. Jadi gampang untuk dipenetrasi berbagai macam paham gitu. Karena orang-orang itu belum memiliki ilmu yang kuat gitu, sehingga dia belum punya benteng pertahanan gitu. Jadi dia mudah untuk terdoktrin. Mungkin Baik. sekian. Bagus ya jawabannya. Silakan mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak kasih kesempatan kepada penyaji yang lainnya ingin menambahkan atau menyempurnakan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh rekannya. Silakan. Pertanyaannya kenapa anak muda? Silakan Siti Jenab. Menambahkan Pak, untuk Pak Anda yang menjadi sasaran empuk radikalisme. Yang pertama, kita sebagai anak pendidikan juga tahu bahwa di masa remaja atau anak muda mahasiswa, psikologi, pemikiran, emosi dari individu tersebut belum stabil, memiliki kestabilan yang kurang, jadi masih menggebu-gebu. Kemudian kita pun tahu bahwa ketika masa muda itu semangatnya tinggi, nah itu yang dibutuhkan tenaganya masih fit, kemudian semangatnya masih tinggi kan. Kalau misalnya udah umur gitu kan, untuk tenaganya juga pun masih kekurangan. Nah, anak muda tenaganya kuat, kemudian pemikirannya masih labil yang tadi, jadi gampang untuk dicucilah otaknya. Apalagi misalnya kita yang misalnya baru hijrah gitu ya, kita semangat untuk berjihad, namun kita belum mempunyai bekal yang cukup sehingga mudah didoktrin oleh orang lain. Itu Pak, cukup. Baik, terima kasih. Lukman, bagaimana, sudah jelas? Terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya dari Saudara Upar tentang kenapa isu radikalisme sering dikaitkan dengan agama Islam. Kenapa tidak dikaitkan dengan agama-agama lain? Padahal dalam sejarah itu Kristen dan Yahudi itu banyak sekali terlibat dalam terorisme ya. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Mungkin yang belum ya. Tadi Dini dulu, silakan. Ya Pak, mungkin saya akan menjawab sejauh sepemahaman saya saja ya Pak, karena memang saya pun masih belajar. Jadi mungkin kenapa selalu diisukan kepada Islam, karena ya itu tadi Bapak juga sudah berkata bahwa dulu itu yang Yahudi atau yang Kristen itu bisa dikatakan lebih kejam lagi ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ketika melihat ke sejarah, melihat bahwa peradaban Islam pernah semaju apa, mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri bagi umat non-muslim lainnya ketika bagaimana kalau Islam ini kembali bangkit. Maka dari itu dibentuklah suatu pemahaman yang salah mengenai Islam, sehingga seorang muslimnya pun merasa meragukan pada agamanya sendiri, mereka meragukan dirinya sendiri. Seperti itu mungkin. Karena mungkin juga ini dapat dikaitkan dengan
dengan beberapa materi yang lalu ya, seperti tentang teknologi Islam dalam perkembangan teknologi, bagaimana ternyata dulu kita pernah sangat pesat kemajuan teknologinya, penemuannya, semua oleh para penemu Muslim, lalu sekarang kemana mereka gitu. Itu mungkin salah satunya. Kenapa? Karena mereka takut ketika kita bangkit. Baik, terima kasih ya jawabannya bagus. Mungkin ada tambahan dulu dari penyaji Tania atau Siti Janab? Oh, izin menambahkan. Silakan Tania. Oke, sebelumnya saya setuju dengan pendapat Teh ini barusan bahwa memang mengapa yang menjadi salah satu alasan mengapa radikalisme ini selalu dikaitkan dengan umat Muslim. Nah, salah satunya adalah memang jika kita lihat orang-orang di luar sana gitu ya, di luar Indonesia, di luar negeri gitu, mereka ada yang namanya istilah Islamfobia. Jadi mereka itu terus juga mereka takut kalau Islam itu tadi berjaya gitu. Mereka takut kalau Islam itu tumbuh. Mereka takut Islam itu menjadi kuat gitu. Makanya mereka ingin bahwa Islam itu punya image yang buruk gitu. Nah, selain itu salah satunya adalah mungkin menurut saya media ya. Misalnya ada suatu kasus di luar negeri gitu ya, yang memang oknumnya itu misalkan, mohon maaf, misalkan beragama Islam gitu misalkan. Nah, otomatis media yang di luar negeri itu kan pasti mereka punya hak, punya ini ya, kewenangan mereka bisa memanipulasi gitu. Mereka bisa mencoreng agama Islam sehingga orang-orang di luar sana itu berpendapat, oh bahwa Islam itu agama kekerasan, bahwa Islam itu ternyata semua orang Islam itu pemikirannya seperti itu, radikal, terus menebar ketakutan seperti itu. Jadi ini sih peran media kalau menurut saya gitu ya. Kemudian juga ada lagi mungkin seperti itu aja Pak. Makasih. Barangkali penyaji lain mau menambahkan. Terima kasih. Ini tambahannya media ya, memainkan peranan penting di sini nih dalam rangka Islamfobia. Siti mau ada tambahan tidak? Boleh Pak. Oke, 1 menit ya, silakan. Ya, 1 menit, 2 menit. sedikit. Betul kata Teh Dini dan Teh Tania tadi. Nah, namun kan ketika kita tahu bahwa mereka itu adalah musuh kita dan mereka pun sudah tahu bahwa kita tuh adalah musuh bebuyutan mereka. Nah, jadi ketika misal menyerang dari luar itu sulit, maka mereka ingin menghancurkan Islam itu dari Islamnya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan mereka memberikan paham-paham kepada orang Islam agar orang Islam sendirilah yang menghancurkan Islam itu sendiri, begitu Pak. Oke, baik. Jawabannya saling menyempurnakan ya. Bapak kasih kesempatan kepada audiens nih. Barangkali ada yang ingin melengkapi ya terkait dengan kenapa Islam itu menjadi sasaran nih dalam radikalisme ini. Ada yang ingin mengomentari? Izin mengomentari Pak. Baik Faisal, 1 menit 2 menit ya, silahkan. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Islam menjadi agama yang mayoritas mungkin di sebuah negara seperti Indonesia, hingga banyak oknum-oknum mungkin yang memberikan hal-hal negatif gitu, perspektif yang negatif kepada agama Islam itu sendiri gitu Pak, mungkin sepemahaman saya gitu. Cukup, terima kasih Pak. Ya, oknum-oknum ya menurut Anda ya. Baik. Bagaimana Ufar? Ufar sudah ada tanggapan atau sudah cukup? Cukup Pak. Insya Allah ya, cukup. nanti kalau kurang nanti insya Allah akan kita dengarkan ya paparan dari Bapak Dr. Udin ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Nera ya, terkait dengan radikal. Jadi radikal itu apakah mengkafirkan orang lain, misalkan itu dinamakan radikal, atau mengkritik pemerintah juga termasuk dalam upaya radikal? Silakan para penyaji yang ingin berpendapat. Saya mungkin Pak. Silakan Dini. Oke, berarti dapat disimpulkan ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah mengkafirkan dulu, dan itu yang ingin saya bahas. Saya pernah mempelajari ini, dan bahwa ketika kita mengkafirkan seseorang, misalnya, ih kamu kafir. Ketika kita tidak tahu apakah sebenarnya dia udah tahu belum sih kalau apa yang dia lakukan salah, apakah dia sudah tahu belum tentang hal itu. Kita udah tahu belum pemahaman dia sudah sejauh apa.
ketika kita tidak tahu hal itu dan kita mengucapkan kafir kepada orang itu, maka itu berbalik kepada diri kita. Makanya sangat berhati-hatilah ketika mengkafirkan seseorang. Itu yang saya pelajari, itu tidak diperbolehkan, apalagi mengkafirkan sesama muslim. Itu benar-benar harus ada sesuatu hal yang perlu kita ketahui dengan literasi tadi ya. Jadi benar-benar literasi sangat diperlukan oleh kita untuk memahami sesuatu. Lalu yang kedua tadi mengenai kritikan kepada pemerintah. Kalau misalnya menurut saya kritikan itu adalah sebuah hak dari masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Itu adalah sebuah hak. Kenapa? Karena pemerintah itu memang dipilih oleh siapa? Mereka bekerja untuk siapa? Maka ketika kita mengkritik, ketika kita merasa tidak diperhatikan atau mungkin visi misi mereka ketika maju itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu sangat boleh mengkritik. Dan adapun ada adab-adab mengkritik seperti itu ya, ada adab-adabnya. Kita harus memperhatikan hal itu. Dan juga tadi itu saya ingin menambahkan mungkin itu dulu saja Pak. Baik, terima kasih jawabannya, bagus ya. Mungkin tambahan satu aja. Ya dari Tania atau dari Siti. Radikalisme suatu paham yang mendasar dengan menggunakan kekerasan. Nah, kita balik lagi, apakah menyalahkan praktek ibadah, kemudian melakukan kritikan kepada pemerintah itu dengan kekerasan atau tidak, ataupun malah menyalahkan praktek itu yang mendiskusikan, ataupun dengan kemudian kepada pemerintah itu, betul kata Tedini, itu adalah hak kita, apakah menggunakan adab-adab, apakah menggunakan kekerasan atau tidak. Ketika tidak menggunakan kekerasan, itu bukan radikalisme, begitu. Baik ya, alhamdulillah ya. Ini sesi diskusinya alhamdulillah lumayan aktif ya. Tapi insya Allah kita akan mendengarkan sekarang, kita masuk ke sesi inti mungkin ya. Kita akan dengarkan langsung paparan dari pakarnya ya, Bapak Dr. Udin Supriyadi MPD. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Anda sekalian harap menyimak apa yang akan disampaikan. Kalau bisa dicatat ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Mangga Bapak Dr. Udin Supriyadi, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi amarana bi an na'mala al-wajibati wan nawafil, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, teman-teman sekalian yang saya hormati Pak Rindu, juga para mahasiswa yang saya cintai. Sebelum saya berkomentar sedikit, nanti kita berdoa dulu. Kebetulan barusan dapat berita ada saudara kita ya, Profesor Herman, Direktur Kampus Sumedang. Beliau lagi sakit di Garut, di Rumah Sakit Garut. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit yang ada pada dia. Alhamdulillah, di berkat ilmu Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekalian, padahal Pak Rindu dilanjutkan aja oleh Pak Rindu nanti ya. Mangga Pak. Saya sedikit aja ya. Saya kira tadi sudah banyak didefinisikan tentang kata radikal. Walaupun sebetulnya kata radikal ini kan tidak selamanya negatif ya. Radikal itu kan cara berpikir maju gitu. Bahkan dalam ilmu kimia kita juga ada istilah radikal ya. Itu ada istilah radikal bebas dan sebagainya. Tetapi dalam konteks pembahasan Anda barangkali karena kata radikalisme ini dikaitkan dengan masalah-masalah kekerasan ya, paham-paham yang keras di dalam mengubah situasi sosial, dalam mengubah situasi politik dan sebagainya. Karena itu senantiasa dikaitkan dengan kata-kata politik biasanya seperti itu.
teman-teman, alhamdulillah tadi sudah banyak membahas tentang definisi ya, tadi tentang apa namanya upaya-upaya apa yang sudah dilakukan, upaya preventif dalam menangkal radikalisme dalam beragama. Pembahasan ini dimaksudkan agar para mahasiswa UPI khususnya, ya, jadi jangan salah paham terhadap jangan sampai salah paham terhadap ajaran agama, sehingga kalau ada sesuatu kekerasan, kalau ada hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak bagus, ya tidak baik, melanggar aturan agama disebut terorisme dan sebagainya tentu. Nah ini yang tidak boleh. Tadi barangkali ada hal-hal yang belum sempat dibahas oleh Anda. Tadi ada beberapa hal yang terkait dengan penyebab radikalisme. Dari kajian-kajian para ahli menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan radikalisme, ya. Misalnya dari sisi geografi, ya, di Indonesia ini sangat amat luas, ya. Dan kita tahu begitu luasnya, termasuk paham-paham keagamaan juga di Indonesia sangat luas gitu ya. Karena itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menggait, untuk mengajak, untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat yang ada, ya, termasuk juga sehingga kita tahu bahwa kelompok-kelompok tertentu kan secara geografis mungkin dia berada pada wilayah-wilayah yang sepi, ya, latihan segala macam yang sepi sehingga tidak terdeteksi, ya. Tetapi kan ujung-ujungnya kena juga, ujung-ujungnya diketahui juga. Kemudian dari sisi ideologi, terutama sisi ideologi, ya, dengan sudahlah daripada di akhirat miskin, ya baik nanti di akhirat senang dengan dijaminkan nanti akan dapat surga, kan ada akan dapat bidadari, kan seperti itu ya. Sehingga ketika mereka anak-anak muda yang melakukan terorisme, yang melakukan radikalisme itu ditanya tetap aja, oh yang sudah harga mati, ya lebih baik jihad. Nah itulah karena persoalan-persoalan ekonomi diantaranya. Kemudian tentu masalah pertahanan keamanan di kita mungkin saking luasnya, pertahanan keamanan juga mungkin lengah ya dari sisi tertentu, sehingga juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian masalah lain misalnya sosial budaya. Ini masalah sosial budaya, ya, kehadiran adanya masyarakat, adanya budaya-budaya yang barangkali didominasi oleh Barat. Nah mereka juga kesal dengan kondisi seperti itu. Kemudian lakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Bahkan ada lain ya, kata Azumari menunjukkan karena apa? Misalnya karena pemahaman keagamaan, literasi keagamaannya amat sangat kurang. Jadi ketika pemahaman keagamaan kurang, ketika memahami agamanya sepotong-sepotong, ya, ketika memahami ayat-ayat Quran sepotong-sepotong, akhirnya yang ditampilkan tadi kekerasan ya, atau misalnya sering mengedepankan hal-hal yang sebenarnya sekunder, ya, hal-hal yang sekunder dikedepankan, yang sunnah seakan-akan menjadi wajib, ya, padahal yang wajib ditinggalkan itu juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan beragama. Kemudian yang lainnya tentu saja kelompok-kelompok radikal ini sering sekali mudah mengkafirkan kelompok-kelompok lain. Padahal di antara sesama kan kita tidak boleh mengkafirkan satu sama lain, sesungguhnya seperti itu. Itu barangkali hal-hal yang bisa menyebabkan radikalisme atau katakanlah sebagai ciri-ciri yang radikal seperti tadi. Nah sekarang teman-teman bagaimana? Tentu salah satu banyak upaya yang harus kita lakukan
ya, salah satu upaya bagi mengenai radikalisme ini, supaya Anda paham, jangan sampai nanti terbawa arus, terbawa isu ya, karena anak-anak muda memang dipandang amat sangat rentan ya. Ketika belajar agama, semangat agamanya luar biasa. Anda mengatakan tadi hijrah, kemudian mendapatkan asupan-asupan dari penceramah-penceramah yang begitu hebat, begitu gigih ya, sehingga bisa pemikiran-pemikirannya tergoda. Wah, ini yang saya senang. Jadi semangat tinggi, pemahaman agamanya kurang, mendapatkan dorongan, mendapatkan paham-paham yang seperti semangat seperti itu. Dan saya sering menemukan ya di kalangan mahasiswa baik maupun swasta, ketika konsep jihadi universitas terkenal di Kota Bandung ini ya, ada seorang mahasiswa yang dia bicara begini, ketika minggu depannya UTS, dia katakan begini, Pak, saya mohon maaf, saya minggu depan tidak akan bisa ikut UTS. Padahal waktu itu saya bukan ngajar agama ya, tapi sosial budaya waktu itu. Terus, Anda mau kemana? Saya mau berjihad, Pak. Jihad kemana? Saya waktu itu dia bilang mau ke Poso, ya, mau ke Ambon gitu. Terus Anda tahu nggak Poso? Dia nggak tahu. Punya biaya enggak? Enggak, hanya terbawa saja. Sementara dia sendiri datang dari seberang ke Kota Bandung, itu ditugasi untuk kuliah. Akhirnya saya katakan ya, tidak seperti itu yang namanya konsep jihad. Kesungguhan Anda dalam belajar itulah jihad Anda. Ya. Apalagi Anda itu diamanahi untuk kuliah. Jadi sesuatu yang apalagi waktu itu kan dilarang ya, orang yang luar Ambon harus masuk ke Ambon tuh dilarang karena bisa menimbulkan kekacauan waktu itu. Bisa terjadi pergolakan yang lebih bagus. Nah, ini salah satu kasus ya. Semangat agamanya tinggi, paham keagamanya sangat sedikit ya, sehingga kata jihad dikedepankan. Padahal justru jihad Anda, saya katakan kepada dia, jihad Anda itu justru adalah kuliah. Karena itu kewajiban yang harus dipikul oleh seorang mahasiswa dari orang tuanya. Tapi ternyata minggu depannya dia kekeh tidak ikut UTS. Lalu alam bagaimana jadinya ya. Bahkan tidak sedikit lah dengan kata jihad seperti itu, para mahasiswa banyak yang meninggalkan kuliah. Alhamdulillah. Ini salah kaprah pemahaman terhadap agamanya. Oke, sekarang yang bagian terakhir, upaya-upaya apa sih yang harus kita lakukan? Tentu banyak hal yang dapat kita lakukan ya. Yang pertama terkait dengan rehabilitasi. Nah, biasanya rehabilitasi itu bagi kelompok-kelompok yang sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kemudian mereka ditangkap oleh polisi, tentu oleh polisi tidak dididik lah ya, diedukasi. Karena pemahaman seperti itu kan salah. Makanya banyak mantan-mantan yang disebut dengan mantan teroris yang melakukan radikalisme yang kembali ke jalan yang benar setelah mereka memahami dengan sesungguhnya tentang keislaman. Nah, itu direhabilitasi ya, direhabilitasi. Kemudian yang keduanya, upaya yang lainnya itu reedukasi. Reedukasi itu bagaimana kembali dididik ya, pemahaman keagamaan yang ekstrim tadi. Kenapa sih? Makanya kan ada penyidik biasanya sebelum didapatkan informasi-informasi dari seseorang yang ditangkap itu dari mana ya, ada berapa orang. Makanya kan kadang gini, kita dengar berita satu ketika ditangkap di Tangerang, satu ketika ditangkap di tempat lain hampir bersamaan. Kenapa? Karena polisi itu dapat informasi dari orang yang ditangkap itu ya. Nah, di mana belajarnya, di mana dilatihnya kan? Ternyata dilatihnya di tempat-tempat sepi yang tidak terjangkau oleh pihak keamanan. Karena itu saking negaranya ini luas ya, dari sisi demografi akhirnya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ekstrim. Jadi reedukasi itu amat sangat penting, memberikan pemahaman terhadap mereka agar tidak melakukan tindakan-tindakan. Alhamdulillah tidak sedikit dari kelompok mereka yang kembali ke jalan yang benar setelah direedukasi ya, setelah direhabilitasi dari sisi pemahaman.
Kemudian ya, jadi kembali ke bagaimana mengembalikan kepada kehidupan sosial yang sesungguhnya. Karena biasanya kelompok-kelompok tertentu kan berada sosialisasinya dengan kelompok-kelompok yang sekelompoknya gitu. Ya. Nah, ini bagaimana dikembalikan ke masyarakat yang umum sehingga dia menyadari bahwa pentingnya kehidupan sosial yang baik gitu ya, baik keluarga maupun masyarakat secara umum. Kemudian upaya yang lain yang perlu dilakukan adalah pembinaan wasbang. Itu pembinaan wasbang itu wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan. Jangan sampai bangsa ini berusaha keras ya, melakukan aktivitas-aktivitas mengadakan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan masyarakat, kemudian mereka bom, kemudian mereka menghancurkan. Ingat ya, masih ingat kan ada peristiwa bom Bali 1, bom Bali 2 ya. Itu bom Bali 1 yang sampai sekarang ada saudara-saudara kita yang mereka selamat dari bom itu, tetapi cacat ya. Mereka cacat gitu. Jadi yang terjadi di daerah Kuta. Makanya kalau Anda pernah jalan ke Kuta, itu ada tulisan di situ, kebanyakan orang-orang Australia ya, yang meninggal di situ karena bom Bali 1 itu. Kemudian bom Bali 2. Anda bisa kebayang nggak orang lagi makan di Jimbaran, mereka tidak berdosa, banyak tidak berdosa ya, karena lagi makan sih, makan malam, pada maghrib, makan malam gitu ya. Saya pernah melihat situasi di situ. Lalu itu ada orang yang datang ngebom begitu saja kan. Padahal di situ bukan untuk macam-macam, untuk hanya makan lah gitu ya. Makan maghrib gitu, pada maghrib, makan seafood seperti di Pangandaran, tahu-tahu dibom coba. Banyak orang yang tidak berdosa, bersalah, kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti itu. Alhamdulillah. Kan? Banyak yang jadi korban juga ya. Walaupun yang jadi korban paling banyak di di Kuta waktu itu. Kemudian yang lainnya tentu saja pembinaan keagamaan, baik lewat lembaga-lembaga formal seperti DEPAG ya, atau kalau di sekolah barangkali lewat pendidikan agama. Bahkan sekalian tidak sedikit kan tuduhan-tuduhannya radikalisme itu yang dipersalahkan guru-guru agama. Sampai ada orang yang berusaha mencabut agama dari sekolah, kan dari kurikulum. Alhamdulillah. Padahal guru agama itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi yang jadi kambing hitam, kambing putih mah loba teuing bernya, kambing hitamnya guru agama. Jadi kalau ada tindakan keras, ini gara-gara agama. Kita sering dengar, tentu ini menyakitkan ya. Tuduhan-tuduhan ini karena diangkat oleh orang-orang yang tidak senang pada ajaran Islam, orang-orang yang tidak senang ada pelajaran agama Islam di dunia formal, pendidikan formal. Nah itu saya pikir pembinaan keagamaan, makanya termasuk kita di UPI diadakan tutorial, diadakan pembinaan khusus terkait dengan itu supaya tidak terjadi paham-paham yang tidak diinginkan. Kemudian upaya yang lain barangkali karena orang-orang yang melakukan radikalisme, yang melakukan teroris itu tidak sedikit yang kehidupan mereka sangat-sangat kurang ya, miskin lah gitu. Sisi ekonomi sangat kurang. Nah, itu perlu apa? Perlu perhatian semacam BLS, Basic Life Skill-nya. Jadi keterampilan hidupnya memang harus ditata mereka itu. Sehingga dengan keterampilan hidup mereka itu tidak menggantungkan daripada orang lain ya, yang bisa melamun, ingin kesenangan tapi tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan karena tidak punya keterampilan. Nah, jadi kalau misalnya dikaitkan dengan masalah pengangguran, selama ini banyak orang-orang yang nganggur, sarjana nganggur. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena tidak punya keterampilan. Jadi kepada Anda saya ingatkan, jangan sampai tidak punya keterampilan. More knowledge, more skill, more choices. Ya, perbanyak ilmu. Ya, dengan banyak ilmu, insya Allah akan tahu banyak dan banyak tahu. Setelah itu apa yang harus Anda lakukan? More skills. Ya, perbanyak keterampilan dari ilmu yang Anda pelajari. Insya Allah dari keterampilan-keterampilan yang Anda latihkan selama ini, keterampilan-keterampilan yang Anda kembangkan, satu keterampilan saja yang Anda miliki, kemudian Anda kembangkan, insya Allah akan bisa hidup layak ya. Dan ujung-ujungnya akan more choices, akan di masa depan akan banyak pilihan-pilihan ya. Akan banyak pilihan-pilihan. Ya, lihat seperti para artis kan kalau sudah tenar dia manfaatkan, buka butik, buka salon, buka apa. Tidak ada salahnya Anda juga jurusan apapun bisa mengembangkan
keterampilan itu BLS, basic life skill. Ya. Nah, ini juga perlu dilakukan oleh pihak pemerintah pada khususnya dan lembaga-lembaga formal secara umum. Kemudian yang lainnya tentu saja masalah sosial budaya. Jadi sangat penting kita menata kehidupan sosial dan budaya di masyarakat kita. Jangan sampai dalam kehidupan sosial ini banyak hal yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang radikal, terutama di kalangan muda. Ya. Karena itu saya ajak pada Anda, mari kita belajar agama dengan penuh kesungguhan. Ya. Jangan kalau Anda belajar agama dari YouTube atau dari tulisan-tulisan di internet, itu tolong ditabayun, ditanyakan ke guru Anda. Jangan sampai karena ada tulisannya sangat mendorong untuk berjihad, tapi konsep jihadnya salah, akhirnya Anda ke bawah arus. Nah, ini akibat-akibat bacaan-bacaan yang harus diperhatikan. Itulah ketika membaca di internet, ketika membaca di YouTube, apa saja, ketika ada ceramah dan sebagainya, tentu Anda harus lebih tabayun, harus lebih memperhatikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Saya kira itu saja dari saya, Pak Muhammad Rindu. Mungkin sekalian ditutup, Bapak. Karena pertemuan terakhir, mangga Bapak. Itulah pesan saya, kembali ketika Anda belajar agama, jangan sampai sepotong-sepotong ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau Anda tidak tahu, maka tanyalah kepada ahlinya. Saya kira terus sekalian, itu saja dari saya, tambahan, karena tadi sudah banyak dipaparkan oleh teman-teman mengenai pengertian, mengenai ciri-ciri dan sebagainya, termasuk upaya-upaya saya menambahkan saja. Oke, sekalian sudah sekian pertemuan ya di SPI ini. Mudah-mudahan ini semakin mendorong Anda untuk terus belajar, dan yang terpenting tentu saja semakin mudah-mudahan aktivitas kita di seminar tutorial seminar ini dapat meningkatkan kesolehan kita ya, dapat meningkatkan ketakwaan kita yang wujudnya tidak lain adalah akhlak kita, perilaku kita, perilaku yang soleh. Karena kesolehan lah yang akan membawa pada keselamatan. Teman-teman, tentu saja atas nama panitia atau pengurus tutorial yang sesungguhnya baru saja pada semester ini barangkali saya berhenti dari ketua tutorial, sekarang regenerasi oleh Pak Agus ya. Mudah-mudahan akan semakin baik walaupun tutorial kita mungkin ini pertama kali di dunia maya tutorial SPI-nya. Mudah-mudahan akan semakin bagus, dan tentu dengan mengucapkan yang pertama mohon maaf apabila ada kekurangan dari rekan-rekan panitia, dan mari kita tutup kegiatan tutorial secara resmi atas nama Pak Rektor. Tentu saja biasanya membukanya menutupnya kan Pak Rektor secara resmi ya. Pak Rindu, tidak akan ada lagi kegiatan ini kan, yang terakhir kan? Kemungkinan besar mungkin sepertinya seperti itu Pak. Ya. Untuk itu mari kita tutup kegiatan tutorial SPA ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Udin Supriyadi MPD ya, selaku Ketua Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah telah memberikan begitu jelas ya terkait dengan radikalisme serta upaya-upaya yang harus kita lakukan selaku mahasiswa mungkin ya, agar diri kita bisa membentengi diri dari paham-paham atau ideologi yang kontradiktif dengan ajaran agama Islam seperti radikalisme, terorisme, anarkisme, dan yang lain sebagainya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan Bapak sampaikan secara ringkas mungkin ya, terkait dengan tema radikalisme ini dari awal sampai akhir. Yang pertama mungkin beberapa penyebab utama yang menjadi isu terpaparnya radikalisme ini yaitu adalah pemahaman yang keliru ya, kemudian juga pola pendidikan yang salah ya. Kemudian juga tadi tambahan dari Bapak Dr. Udin terkait dengan letak geografis juga ini
ada sedikit berpengaruh terhadap munculnya wabah radikalisme. Nah, lalu kemudian apa upaya-upaya yang harus kita lakukan ya? Tadi sudah ada beberapa paparan dari penyaji ya. Tapi kita rangkum saja. Yang pertama mungkin rehabilitasi sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Bapak Dr. Udin. Kemudian reedukasi ya, bagaimana kita mengedukasi ya teman-teman yang terpapar. Kemudian resosialisasi, lalu ada juga pembinaan wawasan kebangsaan, lalu ada juga pembinaan keagamaan, dan yang terakhir mungkin penguatan ekonomi. Nah, Bapak ingin ada sedikit penambahan ya. Jadi bagaimana kita membangun fikri ya, membangun pola pikir. Ada satu kitab ya, ini salah seorang ulama Al-Azhar lah. Ada 5 upaya yang bisa itu menjaga diri kita dari benih-benih radikalisme. Yang pertama adalah al-ittihadu wa tarabut faridatud diniyah ya. Jadi sebetulnya persatuan ya dan harmonisasi di antara umat Islam itu merupakan bagian dari faridah, kewajiban agama ya. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan pertikaian ya di antara umat. Kemudian yang kedua ada yang prinsip hurriyatul i'tiqad ya. Jadi kebebasan beragama ya. Jadi agama Islam itu tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi dakwah harus, tapi pemaksaan itu tidak ya. Sebagaimana yang difirmankan dalam ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian yang ketiga ada prinsip at-tasamuh fil mukhtalaf fih ya. Jadi toleransi dalam hal-hal yang memang itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat ya. Jangan sampai ini menjadi satu konflik lah. Kemudian yang keempat, ihsanudzon bil akharin ya. Kita harus berupaya husnuzon terhadap orang-orang yang memang berbeda pendapat dengan kita ya. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk ini dalam ajaran agama Islam itu dilarang ya. Dan yang terakhir mungkin al-hiwar billati hiya ahsan. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang menurut Anda dirasa kurang pas, kurang tepat, mungkin bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka upaya yang paling mungkin adalah al-hiwar. Kita lakukan upaya diskusi ya, diskusi interaktif dengan melandaskan argumentasi baik dari Al-Quran maupun hadis. Itu saja mungkin dari Bapak tambahannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada para audiens, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Udin Supriyadi MPD yang telah memberikan materi, dan juga kepada para penyaji ya. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Kita tutup saja untuk kegiatan tutorial SPAI ini pada sore hari dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya pertemuan ini berarti berakhir pula lah ya kegiatan tutorial pada semester sekarang. Insya Allah di semester yang akan datang kita akan bertemu kembali mungkin dengan mahasiswa yang berbeda ya. Baik, itu saja Bapak cukupkan sekian. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak. Ya, sama Bapak Udin, benar. Kasih banyak. Izin live ya. Maka semuanya. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Akang Teteh. Sedikit pengumuman terkait Akang Teteh yang absen cukup banyak. Mungkin ini ada tugas pengganti untuk mengisi absensi Teteh, Akang Teteh semuanya. Untuk rekapan absensinya bisa dihubungi PJ mata kuliah SPAI-nya yang masuk ke grup perwakilan KM. Untuk tugas penggantinya, yang pertama membuat esai dan video dengan ketentuan sebagai berikutnya, bisa Akang Teteh screenshot juga. Esai tulis tangan di kertas folio minimal 1 halaman, tema materi sesuai dengan webinar yang kosong yang ingin diganti. Video berisi tentang penjelasan esai yang sudah dibuat, durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit, upload di Instagram dengan tag IG tutorial. Dan foto esai dan link Instagram dikirim ke CP Fakultas masing-masing. Nanti CP Fakultasnya ada di slide berikutnya ya.
Yang kedua, membuat buletin dakwah dengan ketentuan. Yang pertama, minimal 250 kata, boleh sertakan gambar, desain sekreatif mungkin, tema materi sesuai dengan webinar kosong yang ingin diganti. Yang selanjutnya, buletin di-share ke story atau feeds minimal ke 5 grup sosial media, bisa lain WhatsApp, Telegram, atau sebagainya. Screenshot-nya di-share ke fakultas ya. Desain buletin dan screenshot-nya di-cek fakultas. Terus syarat ketentuan pengganti itu yang pertama berfungsi untuk mengganti 2 webinar presensi yang kosong, satu jenis tugas untuk satu presensi in dan out. Jadi video atau buletin itu masing-masing mengganti satu presensi gitu ya, satu kehadiran webinar. Untuk mengganti 2 webinar yang bolong, membuat esai dan video. Format pengiriman ke CP fakultasnya silahkan NIM, nama lengkap, _jurusan, mengganti webinar yang mana. Contoh 1800809 _deasekar _ipai mengganti webinar 2 dan 4 misalkan kayak gitu ya. Jadi mungkin dirarin aja pengumpulannya. Itu kalau Akang Teteh yang ada kosong atau absen mengikuti webinarnya. Kalau udah hadir semua berarti udah aman. Bisa dicek aja ya di link rekapan absensinya. Gitu aja Kang Teteh, mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillah juga udah sesi terakhir dari seminar SPAI. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dan kekurangan dari kami. Mungkin sedikit ya itu permintaan maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres. CP fakultasnya barangkali ada yang butuh.